Anda kembali di Dialog Nusantara Petang, kita masih membahas mengenai vaksinasi yang dilakukan oleh pedagang pasar, yang dilakukan terhadap pedagang pasar Tanah Abang tadi pagi oleh pemerintah. Ini bersama dengan Mas Renaldi. Mas Renaldi, ini kalau di pasar Tanah Abang sendiri Anda mengatakan bahwa terdapat 55.000 pedagang begitu ya. Nah ini target untuk hari ini adalah 10.000 pedagang yang divaksinasi. Pandangan Anda seperti apa? Iya, justru di Tanah Abang sendiri sesungguhnya capaiannya juga tidak hanya 55.000. Kita Hmm. belum hitung apa namanya kuli panggulnya. Kita belum hitung yang nganter barang pangannya. Ini kan perlu. Artinya percuma kalau kita vaksin di pasar, namun ternyata ada salah satu atau salah dua yang memang ada miss di sini. Artinya tracing juga percuma gitu. Ada satu yang kebocoran, artinya ada ada beberapa pedagang pasar yang memang tidak semua akhirnya divaksin. Nah ini Iya. perlu digarisbawahi bahwa pemerintah punya data, PD Pasar punya data, Pemprov punya data. Hmm. Petugas kan secara masif melakukan sosialisasi, mendatangi satu-satu blok, satu-satu pasar, satu-satu pedagang untuk didata mau atau tidak untuk divaksin, kan begitu Mhm. metodenya. Nah, akhirnya kami juga merespon hal ini baik, bahwa pedagang pasar di Tanah Abang khususnya juga harus kita dorong sama-sama untuk divaksin. Vaksin ini gratis kok. Kalau kita mau ikhtiar sama-sama karena vaksin ini gratis, ya ayo gitu sama-sama kita berikhtiar agar kemudian COVID ini betul-betul hilang. Udah hampir setahun lebih nih Mbak Tasya, Iya, kita mengalami pandemi yang cukup parah, betul. dan ekonomi justru semakin menurun, apalagi daya beli masyarakat. Artinya kita harus berikan motivasi, kita harus berikan sosialisasi, edukasi kepada pedagang pasar agar mereka mampu dan juga menyampaikan kepada teman-teman sesama pedagang untuk ayo sama-sama divaksin. Ini Kalau harus Anda, ikhtiar ya, bersama. tadi kalau Anda mengatakan bahwa di IKAPI sendiri saja, untuk yang di bawah naungan Pasar Jaya saja, untuk di Jakarta ada sekitar 300-an pasar begitu ya yang berada di bawah naungan PD Pasar Jaya. Nah ini sudah dilakukan sosialisasi kepada berapa pasar? Iya, saya coba koreksi Mbak Tasya. Ada Mhm. 153 pasar tradisional di DKI Tradisional, Jakarta di bawah naungan PD Pasar Jaya. oke. Dan Nah, 150 lainnya pasar di dan luar itu ya? di luar PD Oke, Pasar ya. Jaya. Artinya apa? Artinya ini harus ada langkah yang kemudian harus dilakukan segera mungkin Mhm. agar 153 ini bisa divaksin keseluruhan Iya, dan dari memang IKAPI bertahap. sendiri sudah melakukan sosialisasi untuk vaksinasi ini kepada seluruhnya? Ya, kami nggak hanya di DKI Jakarta, kami juga menghimbau kepada teman-teman dan anggota kami yang ada di daerah untuk sama-sama kalau bisa datangi petugas, nggak perlu petugas yang datang, datangi petugas, ayo saya mau divaksin, siap didata apa segala macam, harus jelas. Kami sampaikan hal itu. Justru kami menyampaikan dengan cara yang berbeda, dengan cara pola komunikasi yang berbeda. Ya Hmm. kalau mau divaksin, ayo. Kalau enggak, otomatis pasar nanti nggak aman, justru nggak bisa dagang dan bahkan nggak bisa apa namanya melangsungkan kehidupannya, karena pedagang pasar ini kan hidupnya pagi datang ke pasar untuk berjualan, malam bisa pulang untuk menghidupi keluarganya Mbak Tasya. Iya, jadi Kalau iya. nggak ada yang mau divaksin bahkan menolak, ini khawatir. Ini yang kami sampaikan, ini pola komunikasi yang kami berikan. Kan memang tidak ada pemaksaan, namun pola seperti ini harus dilakukan. Begitu juga yang ada di DKI Jakarta. PD Pasar juga harus menghitung jumlah pedagang pasar secara rigid. eh, Tanah Abang juga mungkin kurang lebih 55.000. Belum pasar lainnya yang memang kelas pasar yang A itu Tanah Abang ya kalau kita sebut. Pasar klasifikasi dengan yang B, C dan D ini kan juga perlu. Saya contohkan pasar Minggu aja ada kurang lebih 3.000 pedagang. Nah, ini kan perlu dilakukan segera. Jadi Iya. memang tahapan ini harus sama-sama kita pantau bersama agar kemudian vaksin dapat efektif dan semua bisa divaksin. Pemahaman dan pendekatan yang dilakukan juga apakah menurut Anda harus berbeda-beda antara klasifikasi setiap pasar atau mungkin sama saja? Ya, kami kira sama Mbak, Hmm. karena memang dan dampak pandemi juga sama kami rasa. Artinya pemahaman teman-teman pedagang ini mau divaksin karena itu berbagai hal lah alasannya. Dan kami juga sampaikan hal serupa agar kemudian pedagang pasar yang
awalnya enggan, kita berikan komunikasi yang berbeda. Mhm. Nah, ini cara aja sesungguhnya. Dan kami juga menawarkan kepada pedagang untuk datangi saja petugas kesehatan atau puskesmas, bahwasanya kami siap divaksin. Jadi nggak hanya di pasar saja, yang memang kerjaannya di pasar jadi pedagang, namun di rumahnya mungkin kemudian ada petugas juga, tawarkan diri. Jadi nggak hanya petugas yang datangi, tapi kami menghimbau untuk pedagang pasar siap untuk divaksin agar kemudian pasar aman dan sehat. Ini sebagai update saja begitu ya untuk data dari penderita COVID-19 yang ada di pedagang pasar ini sendiri sampai saat ini sudah berapa banyak? Iya, kami update per tanggal ini update kami 1 pekan yang lalu ya Mbak Tasya, itu ada kurang lebih jumlahnya 1000 bentar Mbak, 1.825 kasus positif Yang dengan total aktif saat ini? yang aktif. Yang aktif saat ini sekitar segitu dan dengan kurun waktu 3 bulan itu mengalami sembuh dan akhirnya kembali non reaktif itu ada kurang lebih sekitar 30-40%. Mhm. Mungkin Dan ada memang ini masukan, Anda ada masukan dari IKAPI sendiri di mana area yang seharusnya dijadikan prioritas untuk pemberian vaksin? tentunya ada 3 Mbak. Pertama ada pasar tradisional, kedua ruang publik yang memang didominasi oleh masyarakat kita seperti transportasi umum dan lain sebagainya. Yang ketiga juga ada di daerah-daerah padat penduduk, pemukiman penduduk. Ini perlu menjadi sorotan agar kemudian tahap vaksin ini dilakukan di 3 titik tersebut. Insya Allah kalau kemudian ini kita masifkan segera, sosialisasi juga, edukasi juga, mudah-mudahan COVID-19 juga kabur dari Indonesia Mbak. Nggak ada. Harapan kami seperti itu. Iya, baik. Memang kita semua berharap agar vaksinasi ini bisa terlaksana dengan baik dan dengan cepat juga sehingga pandemi ini bisa segera diatasi. Baik, Mas Rinaldi, terima kasih atas waktunya dan Sama-sama Mbak telah Tasya, bergabung ayo bersama. kembali ke belanja. Baik, salam sehat, Mas.